knowledge khusus, dia pengen kita pengen dia punya apa namanya persona atau misalkan dia pengen jadi karakter atau gimana, kita bisa ngelakuin namanya fine tuning, which is training LLM itu ke ke data yang jauh-jauh lebih kecil daripada data yang tadinya dipakai buat pre-training modelnya. Sebelumnya metode kayak gini cuma bisa shift sama mungkin computer vision model kayak untuk transfer learning. Tapi kalau untuk NLP mungkin salah satu approach terdekatnya itu seperti um, word to facts atau yang lainnya yang sebenarnya nggak terlalu efektif untuk dipakai um, untuk apalagi untuk hal-hal kompleks kayak yang bisa dilakuin sama LLM sekarang kan. Dan mungkin sedikit recap yang kemarin aku bahas dalam building AI application, dalam um, membawa LLM ini ke production untuk either untuk enterprise atau apapun, you need at least these steps. You need either milih salah satu sumber model apa foundation model yang kalian inginkan, either itu building from scratch, kalian training sendiri, which kemungkinan bakal cost miliaran untuk training doang. Um, Terus juga ada commercial model. Commercial model itu contohnya ChatGPT, um, OpenAI, GPT-4, terus juga ada Claude, ada Gemini dari Google. Itu adalah model-model komersil yang kalau kamu mau pakai, kalian harus beli dulu dari mereka. Whether beli, aku nggak tahu, mungkin kalau enterprise mereka bisa kontrak gitu berpakai atau kalau kita yang pengguna biasa, developer biasa, kita biasanya pakai pay as you go kan API-nya. Dan it's fine. Pay as you go itu bagus, kayak murah, tapi it's uncontrollable. Dan salah satu kelemahannya ya, if kalau ada user kalian tiba-tiba nge-spam uh, model kalian, cost-nya bakal gila-gilaan. And then there's one alternative lagi, yaitu open source model. Dan open source model kayak Llama, terus Gamma, Qwen, um, Mistral, atau juga Komodo base, itu bahkan ada beberapa model yang memang udah di fine tune atau yang udah dispesifikin use case-nya, yang kalian tinggal tambahin from engineering, kasih context retrieval, RxG, tambahin guardrails, terus deploy. Now, tapi there's one problem. Kalian mungkin beberapa dan aku sendiri sebelumnya itu pikir RAG itu untuk develop sebuah AI application mungkin cukup, karena secara bayangan kita manusia, AI itu kita kasih teks dan AI-nya bisa baca teks itu buat ngejawab. But actually model-model kecil, I think model-model mungkin under 20B, di bawah 20B, kayak Mistral atau juga Lama 7B sama 13B, itu sangat jelek dalam konteks retrievalnya. Dia itu selalu hallucinate dan mencoba menjawab walaupun dengan sangat-sangat percaya diri, walaupun jawabannya itu ngasal dan sebenarnya nggak ada di konteks yang kita berikan. Of course, there's like teknik di prompt engineering yang bisa di-apply, kayak misalkan chain of thought, terus juga ada juga chain of retrieval, um, yang bisa nge-improve kemampuan RAG dari model. Tapi it going to increase the cost of model deployment by a lot, mungkin bisa sampai 3 kali 5 kali lipat. And that's why here salah satu metode yang paling bagus untuk membuat model itu terbiasa dengan konteks yang kita berikan. Let's say kita punya dokumen um, tentang perusahaan kita. Kita punya 100 dokumen tentang perusahaan kita. Dan kalau kita masukin dengan RAG aja
langsung directly ke model, ya modelnya bakal mungkin performnya nggak terlalu bagus dalam nge-retrieve konteks yang dia punya. But of course it different, the case is different ketika kita memakai model-model gede kayak Mixtral, which have 54 billion, I think, parameter. Terus atau lama yang 70B, atau model-model yang di atas 50 billion atau mungkin 34 billion juga mungkin oke. Tapi running those model is expensive. If, kayak untuk Mistral sendiri, at least kamu butuh 2A100 buat nge-runningnya. And if you don't have A100, mungkin itu bayanginnya setara dengan uh, 10, I think it's 8 RTX 4090. Kalian bisa bayangin kok seberapa mahal itu. Dan even with quantization yang waktu kemarin aku tunjukin, yang cut the size of the model by seperempatnya, it still require GPU yang gede banget. It's not an easy task buat running those model, and it's going to cost a lot. However, this small model yang 7B, 13B, atau mungkin bahkan kayak V2 yang cuma 2 to 2.5 billion parameters, itu bisa kita fine tune dengan cost yang sangat-sangat murah. Mungkin bisa efektif, mungkin enggak. Tergantung modelnya. Apakah modelnya cocok dengan case kita? Apakah parameter yang kita udah masukin udah pas? Dan apakah data yang kita punya itu udah cukup untuk model perform seperti yang kita pengen? Dan sekarang aku pengen uh, sharing tentang model fine tuning. Salah satu metodenya itu um, reinforcement learning with human reference. Kalian mungkin ada yang kalian yang pernah dengar tentang metode ini, dan ada yang ngerasa asing. What is this? Um, Padahal kemarin aku bahas tentang training model itu basically konteks causal language modeling, next prediction, next token prediction, right? But yes, it's still causal language modeling. Tapi gimana caranya si model bisa mempelajari bahasanya dengan lebih baik? Metode ini pertama kali dikenalin oleh OpenAI, I think, when mereka develop GPT 3.5 pertama kali, ChatGPT pertama rilis. This is the method yang mereka kenalin, dan ini salah satu, dan ini metode yang masih dipakai sampai sekarang. Of course, there's like a lot of improvement here and there gitu. Di, tapi basicnya still the same. You have three steps of fine tuning yang paling umum dipakai, which is pertama itu supervised fine tuning, which is basically cuman causal language modeling biasa, yang dia akan ngeprediksi next word after input yang kalian kasih. Now, misalkan, dan untuk supervised fine tuning ini, the model is given as apa namanya pertanyaan, dan you have a label yang harusnya tuh jawabannya seperti apa, dan modelnya akan dilatih sesuai label itu, just like classification atau apapun itu, atau yang lainnya, atau metode training yang mungkin paling umum kita lakuin. Kita cuma perlu sediain pertanyaan dan sediain jawabannya. Um, the model is going to be trained through causal language modeling process buat dia nge-optimize sehingga jawabannya semakin mirip dengan label yang kita kasih. And then there's the second step itu ngelatih reward model. So what is a reward model? A reward model itu model lain yang berbeda daripada model yang kita ingin latih, yang ingin di fine tune. Apa tugas dari reward model? Um, Basically, let's say you have data gitu. Uh, Sebuah pertanyaan, sebuah jawaban. Nah, model uh, terus kalian punya masing-masing jawaban itu di ranks oleh manusia. Let's say satu pertanyaan there's like three atau empat jawaban.
Dan dari tiga empat jawaban itu bakal di rank sama manusia, which is kita sendiri. Yang mana jawaban paling bagus. The reward model actually uh, nge-classify, ngikutin gimana biar uh, si reward model itu dikasih input jawaban-jawaban itu. Dan dia akan ngasih skor dari berdasarkan jawabannya sesuai dengan ranks yang udah di label atau rank yang udah dikasih sama manusia. There's another approach called DPO, dan dia itu instead of manusia itu nge-ranking, dia nggak terlalu eh, melibatkan manusia. Yang kalian harus punya untuk DPO mungkin cuman perlu dua jawaban, jawaban yang bagus dan jawaban yang jelek. Dan reward modelnya adalah sebuah classification model yang akan nge-classify eh, apakah jawaban dari model yang ingin kita fine tune itu bagus atau enggak. Dan itu akan dioptimize di step tiga, kedua model yang udah di supervised fine tune dan reward model itu akan digunakan untuk uh, PPO atau DPO process, which is reinforcement learning process, di mana modelnya akan dikasih pertanyaan, model fine tune kita akan dikasih pertanyaan, lalu dia akan mengeluarkan output dari yang dia uh, berdasar, uh, berdasarkan hasil latihnya. Terus hasil outputnya itu akan diprediksi sama model reward model yang kita punya, whether it is for PPO atau DPO, apakah output dari si model itu bagus atau jelek. Ketika outputnya jelek dari model, it going to tells the model apa yang harus di-improve, dan it going to repeat itself sampai modelnya itu sangat-sangat optimized. Nah, di sesi kali ini aku pengen bahas cuman untuk yang step satu aja, supervised fine tuning. Dan supervised fine tuning aja sebenarnya udah cukup powerful, tapi um, dan untuk fine tuning di PPO dan DPO itu lumayan costly karena di bagian data, karena you need human to actually labels each of your answer, atau mungkin kalian perlu gather datanya dari website-website yang emang udah naturally ada rankingnya, misalkan Reddit, ada juga Stack Overflow, Stack Exchange, Quora, itu kan ada, atau mungkin Twitter yang setiap jawabannya itu ada like-nya, and it shows that those answer mungkin lebih disukai oleh manusia. Of course, banyak banget kelemahannya dari hal itu karena basically kita ngelatih, kalau kita ngelatih modelnya di Stack Overflow, basically kita ngelatih modelnya untuk uh, bersikap seperti yang diinginkan oleh pengguna Stack Overflow. So you have to think about data that yang Pak, even mau kalian pakai metode sefancy apapun, the most important things dalam fine tuning model atau training model itu adalah data. If you don't have a good enough data, then you have to find out how to get those data. Kalau sampai sini, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum kita lanjut ke bagian, sebelum kita lanjut nanti untuk langsung hands on di fine tuning model pakai Google Colab. Feel free for asking question. Mungkin juga kalian ada yang lagi fine tuning model, atau mungkin lagi building model atau building application using AI. Let me know. Mungkin aku bisa bantu jawab, dan mungkin aku bisa bantu kasih pencerahan on what I have to do mungkin. Kalau ngerank manual buat reward modelnya apa nggak gitu Mas? Exactly, Mas Albi. Ngerank manual itu ribet banget. Imagine ya, kalau kamu mungkin ngebayangin lama dua itu dilatih ke 1 juta data reinforcement learning with human reference. Aku sih jujur aku nggak akan ngebayangin bisa ranking satu-satu
sampai 1 juta data. That's why fine tuning model untuk dengan metode RLHF ini lumayan mahal. Dan mahalnya it's not on the computation tapi penyiapan untuk nyiapin datanya. That's why sebenarnya supervised fine tuning sebenarnya udah oke. Tapi if you want to train a base model, a foundational model kayak Komodo yang di open source, actually unfortunately you have to train on reinforcement learning with human reference biar hasilnya bagus. Tapi untuk model-model kayak Llama 7B, Chat yang udah emang dilatih ke RLHF, I think fine tuning ke supervise aja itu udah cukup aja. Nah, but ketika kalian ing- mungkin perlu hiring 100 orang atau 200 orang buat nge-labelin satu-satu if you want to um, fine tune on reinforcement learning with human reference. Nah, siap. Oke. I'll wait a little bit mungkin untuk pertanyaan lain sebelum kita masuk ke met- sebelum kita masuk langsung hands on kita fine tuning model Qwen yang size-nya itu cuman 1.5 billion parameters tapi dia udah melalui proses reinforcement learning with human reference, so it's going to be apa namanya ringan banget untuk Google Colab yang cuman pakai GPU T4. But if you have more powerful GPU at home, I think I will suggest you to use that. Kayak if you have 3080 Ti atau 4090 GPU, I will suggest you to use that instead of Google Colab karena it's going to be faster. Oke, I think belum ada pertanyaan lagi. Aku akan langsung, uh, buat yang mau ngikutin langsung, kalian bisa ke Google Colab. Share the, um, I will share the, kelihatan kan ya Google Colab-nya ya? Aku akan share Google Colab Kelihatan Mas jelas. chat if you want to follow, if you want to try. Aku nggak, aku udah siapin ini kodenya to train Qwen with some parameters yang udah aku coba-coba sendiri. And well, karena mungkin aku juga udah nyiapin dataset untuk kita coba training. Ini disiapin oleh Farel, partnerku di Genta. And okay, so it only has 325 rows data consistnya. Dan dari data-data ini ada pertanyaan dan konteks yang diberikan atau dokumen. Dan jawaban dari GPT-4 yang kita pengen uh, make be the best answer buat apa, especially buat 1.5B, mungkin target kita mendekati jawaban GPT 3.5 after the fine tuning untuk specific case yang kita punya. Dan salah satu kolom yang penting juga, kolom teks itu basically pertanyaannya, dan juga jawaban user digabung dalam format model yang format model dari tokenizer-nya. How do you know? Kayak kalau kalian lihat di sini ada im start, im end, uh, dan im start itu biasa itulah target untuk model menjawab pertanyaannya. What do I mean by that? Ketika kita masukin ke apa namanya model kita ke model data kita ke model, walaupun kayak kita punya data pertanyaan dan answer jawaban, kita mau itu digabung dalam satu teks. Nah, penggabungan satu teks itu kita pengen digabung dalam satu format khusus yang memang si model ini sudah dilatih melalui reinforcement learning with human reference terhadap format itu. I'm not suggesting, aku nggak
eh, menyarankan untuk mengubah format karena basically model-model eh, model-model yang kita akan gunakan itu udah dilatih ke reinforcement learning with human reference, right? So, grade 1.5, 0.5B. Oops. Nah, model-model ini udah dilatih melalui reinforcement learning with human reference. And mereka dilatih dengan format khusus yang artinya dia udah belajar pattern dari format chatnya kayak gimana. Sehingga it will be best for us to uh, ngikutin aja chat template yang sudah diberikan atau yang memang digunakan oleh modelnya untuk melatih modelnya di awal. Therefore, di sini aku apply chat template itu dengan ya, format yang dia miliki, install user, apa nama bla bla bla, and then image and start what is the assistant, what is the label, which is jawaban yang seharusnya yang di case ini aku siapin itu jawaban dari GPT-4. Ini yang mau kita targetin modelnya. Kita ingin model ini saat ditanya pertanyaan persis, dia jawabannya kayak gitu. And we can start by installing. Oke, aku nggak bisa connect ke sini, but um, I think I'm going to use my own CPU with A40. Yep, what with A40 is. But buat kalian yang pengen langsung, yang mungkin bisa langsung akses ke collabnya, silakan bisa langsung aja mulai. Ups, bisa langsung aja running ini dan aku nanti akan sambil jelasin while I'm working on it. Mungkin sambil ada yang mau ditanyain gitu. Could stop sharing soon. Alright, mungkin ada yang mau ditanyakan. Um, bro. Untuk training pakai dataset bahasa Indonesia, apakah harus pakai model untuk pre-train pakai bahasa Indonesia? You have to use model yang emang udah pernah di pre-train ke bahasa Indonesia karena uh, basically dia udah belajarin pattern bahasa Indonesianya instead of model yang nggak pernah dilatih bahasa Indonesia atau model yang data latih bahasa Indonesianya itu kecil banget. But of course kita limited banget di Indonesia untuk model yang sudah uh, model-model pre-train model-model pre-train bahasa Indonesia itu sangat-sangat terbatas, sangat dikit, belum ada banyak. Jadi I'm sure kamu bisa dapetin bet, um, better model. Of course, kalau um, model-model kayak Komodo, kalau kalian punya resource-nya untuk reinforcement learning with human reference, I think it's going to be far much better daripada kalian training ke Mistral atau Llama 2. Okay, so I'm going to share my screen again. I hope udah kelihatan ya. Oke.
Insert data set .csv. Oke, untuk itu kamu nggak perlu running processing datanya. Kamu bisa skip aja langsung ke SFT training. Itu aku tadi nyiapin datasetnya untuk di push ke Hugging Face, dan itu datasetnya basically udah ada di Hugging Face. You only have to run this part of code buat nge-load datanya. Oke, so I'm going to install the required packages. And while I'm waiting, kalau kalian lagi running code-nya and run into problems, bisa let me know. Maybe I could help. But actually, Mas Saugi, there's one new method atau satu model baru, Mamba, namanya Mamba, um, which is different than other normal LLMs yang biasanya pakai Transformers Architecture. Dia itu lebih ke fusion gitu, kayak antara model Transformers dan Recurrent Neural Networks, dan dia itu dilatih dengan berdasarkan bytes. So actually it going to make him understand other language secara general tanpa perlu dilatih ke bahasa itu. But aku masih baca-baca, and I might be wrong, tapi we'll see if it actually really that good. Mungkin itu bakal booming. If you don't, if nggak pakai model bahasa Indo yang nggak dipikirkan ke bahasa Indo, it's better for you to continue pre-train dengan nambahin vocabulary-nya, dengan vocabulary-nya kalian tambahin lebih banyak dengan vocabulary bahasa bahasa Indonesia. Terus kalian continue pre-train yang cost-nya itu nggak terlalu mahal sebenarnya untuk continue pre-train. Kayak kalau kalian baca papernya Komodo, Komodo 7B itu di continue pre-train ke cuman 8 billion parameter. No, 8 billion token. Nah, uh, 8 billion token might seems a lot, tapi compared to what it require buat reach lama 2 level, which have mungkin itu di trainingnya I think 8 triliun token, itu cuman no, it's seper sejuta atau seper 1.000 jumlah token dari lama dua untuk nge-pre-train awal, dan cost-nya itu aku kalkulasi cuman $1.000, I think mungkin 15 sampai 20 jutaan. And it considered cheap, lumayan murah untuk nge-train sebuah model ke bahasa baru. Uh, kalau dan you don't have to train from scratch, you can just continue training karena basically modelnya udah paham pattern bahasa di bahasa lain, dan kamu bisa use those knowledge gitu untuk pre-train ke bahasa Indonesia. Dan kalau ingin fine tune, ya I think it will be better. Aku nggak pernah nyoba, but aku ngebayangin kalau kamu fine tune ke model bahasa Inggris, kamu fine tune ke bahasa Inggris, and then outputnya bahasa Inggris, and then you just translate those output ke bahasa Indonesia juga. Outputnya mungkin better daripada kalian fine tune langsung ke bahasa Indonesia. Now we can load the dataset. Why do I choose model Qwen 1.5? Uh, Qwen 1.5 itu so far salah satu model dengan vocabulary yang gede banget, apalagi di uh, model-model open source. Qwen 1.5 ini, walaupun 0.5 billion parameternya doang, I mean ada varian lain yang sampai 74 billion parameter, tapi
vocabulary-nya itu sampai 200.000 token, which pun compare to model kayak Llama, Mistral atau yang lainnya, sekit dia punya kemampuan mungkin bisa dibilang vocabulary bahasa Indonesianya jauh lebih banyak. Mistral mungkin cuma ada berapa kata umum yang karena emang I think vocabulary dia tuh cuman ada 32.000. Lama duit pun cuman ada 32.000, while Quen ini ada 200.000 token. Mungkin karena memang ini modelnya dari China, mungkin karena token bahasa China itu jauh lebih kompleks dan lebih banyak daripada token bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tapi dari dari vocabulary-nya, I see a lot of Indonesian token. Jadi it will perform, uh, in my hypothesis mungkin it's going to perform better than if we try model lain dengan ukuran yang sama, yang VCOP-nya cuma 32.000 ke bahasa Indonesia. And here, I load kayak kemarin, aku ngeload modelnya sama persis kayak kemarin dengan for bit quantization. Dan di sini aku juga load tokenizer-nya buat ngubah chat history, list of chat menjadi satu string sama kayak gini. Dan di sini aku akan coba run dan lihat output dari modelnya ketika tanpa fine tuning dengan jawaban apa singkatan dari tentara, keamanan rakyat, and hmm, dia nggak ngasih respons sama sekali. Is there something wrong? Atau let's try another. Yeah, I think there's something wrong. Give me a second. Input IDs, organizer, placing them. Let's see. Let's see. Yes. Okay. Good. And that, mm, good. Okay. Okay. And go. Mm, mm, right, there, wait. Oh, wait. This. Okay. So kemungkinan there's Amen. What is the Oke, dia enggak ngasih return tensor at right the generation from true. Pemimpin nasional Indonesia. Um, let's see, apa nama awal dari tentara? Dan mari kita lihat what is the actual answer yang seharusnya. Oke, jawaban yang benar harusnya BKR, but di sini dia menyebutkan kalau
itu adalah pemimpin nasional Indonesia dan and even tingkatannya pun salah. So, ini adalah jawaban model sebelum kita fine tune. And kita pertama sebelum kita mulai fine tune, we have to actually look into the model architecture. We can see here kalau kita ngeprint modelnya habis di load, it's the same kayak thing selalu di TensorFlow itu kalian model evaluate, I think, buat ngeliat dalam modelnya kayak gimana. Kita lihat di sini Quen decoder layer, and we don't see any other parameter except the MLP. Ya, dan kita bisa tahu ini adalah sebuah model decoder only, karena ada juga LLM yang dibuat based on encoder decoder model, and we can see ini punya arsitektur yang mirip dengan model GPT, GPT-3, GPT-4 even. Nah, jadi itu decoder only arsitektur. Dan di self attention ini, key approach, basically the attention mechanism, how the model actually understand the text context atau gimana mereka memahami tentang input tekstual. Mereka nggak kalkulasiin Q, K, sama V value dari dari setiap token yang masing-masing itu ngerepresentasin sebuah angka yang bisa berubah berdasarkan angka lain di sekitarnya. And I'm not going to get into very specific into the math atau yang lainnya, but secara sederhana ya, it's the parameter yang akan kita sederhanakan dengan metode DFT, dengan LoRa, sehingga kita nggak akan nge-train keseluruhan nggak keseluruhan layer dari model, which this model have 24 layer, dan kita nggak mau nge-train keseluruhan layer, kita akan ngebekuin, dan di sini kita akan ngeset beberapa parameter yang di sini itu ada LoRa Alpha and LoRa R atau LoRa Rank. LoRa Alpha, I'm going to set it to be 128 and 128 LoRa Alpha. Okay, what is LoRa Alpha do? It basically the parameter yang digunain buat nge-scale nge-scale dari apa namanya weight dari si model. Jadi the dan LoRa rank ini ngasih kita ke algoritma ke LoRa buat seberapa banyak layer yang akan di-train ke model. So, s- simpelnya, semakin tinggi LoRa range-nya, semakin tinggi LoRa range yang kita set, misalkan 256, kita basically pengen masukin informasi baru, knowledge baru ke modelnya, dan in going to cost GPU lebih banyak, dan it going to cost um, VRAM sama akan jauh lebih lama karena semakin banyak semakin banyak layernya, semakin gede juga parameter yang akan dilatih, dan itu akan butuh computation yang jauh lebih tinggi. Dan di sini aku ngeset ke 128 karena aku pengen balance. Dia yang belum pernah, mungkin dia pernah kena bahasa Indonesia, but it's not very specific. So, aku ingin balance eh, antara aku nggak mau dia terlalu spesifik sehingga nanti jadi terlalu kaku, terlalu overfitting, and dia aku juga nggak mau dia ngerusak knowledge dia yang udah dia punya sebelumnya di masa pre-training mereka. And then I have set the LoRa alpha 1:1 dengan LoRa ring-nya. Kita bisa set ini mungkin 1:4 atau yang lainnya, but dari yang aku pengalaman yang aku lakuin, LoRa alpha 1:1 ini yang yang hasilnya paling oke. And LoRa dropout basically di setiap fase pelatihan
berapa berapa neurons yang mau di nonaktifkan atau freeze secara random agar tidak terjadi overfitting. Di sini aku set 0,1, sekitar 10% ya. Dan this parameter kalian harus harus trial and error di kombinasi mana yang paling cocok untuk case data kalian. Ketika kalian pengen bikin AI yang punya persona, gimana cara modelnya pengen punya style khusus dalam menjawab, so you don't have to write um, 50 million context length untuk kasih tahu gimana cara ngejawab, si model harus cara ngejawabnya tuh kayak gimana. You can actually just set the rank sama alpha itu mungkin sekitar 32 atau 16. Tapi itu nggak akan ngasih knowledge baru deh, mungkin cuman akan tahu cara eh, bicara, cara eh, nulis, stylingnya aja. If you want to actually put knowledge to it, itu kalian perlu set the lowering agak tinggi, but you don't be too high, karena ya tadi kita nggak mau nge-rewrite parameter yang udah pernah dilatih melalui pre-training yang akan merusak model. Dan lalu kita juga perlu ngeset PFT config. So what is PFT? Basically PFT itu method buat ngelatih model. So instead of dia ngelatih directly juga, dia ngebikin satu layer baru untuk dilatih ke modelnya. Dan kita di sini kita lihat di sini target modelnya itu key KV project and O projection. Karena kita juga pengen nge-include the self attention layernya untuk bisa uh, apa namanya menyesuaikan dengan data yang kita latih. Dan kita set tasknya untuk causal language modeling, which is next token prediction. Dan kita juga set the training argument, uh, output output directory di mana kita mau naruh modelnya setelah selesai training. uh, Training batch size-nya kita bisa set. I think I can set it pretty high di sini karena aku pakai A100. Dan semakin gede batch size-nya, kalian akan menggunakan semakin gede VRAM, dan trainingnya mungkin akan bisa lebih cepat karena kalian akan maximizing the GPU utilization. Gradient accumulation step itu basically parameter yang digunain buat ngehemat GPU. Kalau misalkan untuk kalkulasi gradientnya kalian pengen include lumayan gede batch atau tokennya gitu, and you don't have enough GPU, you can put it high, jadi dia bakal ngerunning satu-satu dulu, habis itu baru digabungin gradient, diakumulate gradiennya, baru dikalkulasiin um, optimisasi dari parameternya. I can put it to one actually karena aku pakai A100 yang GPU-nya lebih gede, but for kalian yang pakai T4, GPU T4 atau V100 atau yang lain, atau yang setara, yang VRAM-nya cuma ada 16 GB atau mungkin 24 GB, kalian bisa atur gradient accumulation step-nya mungkin kedua. Optimization algorithm itu will basic, it's math, aku nggak akan get into it dalam, but itu algoritma gimana biar si model tahu tahu cara nge-improve diri dia after dia tahu kalau outputnya salah. And then number of training epoch, seberapa mungkin kalau kalian udah terbiasa dengan training model, kalian udah tahu apa itu epoch. Jadi basically itu berapa kali kalian mau training ini model ke dataset yang sama. The more it train it, well, the more it gets better at the dataset. Not necessarily the model gets better, mungkin dia akan overfitting dan jawabannya akan sangat kaku. Save steps, well basically kita mau nge-save modelnya itu setiap
berapa kali, and lodging stage, learning rate ini kalian mau seberapa cepat modelnya itu belajar. Semakin gede learning rate-nya, modelnya akan belajar semakin cepat. Tapi jika learning rate kalian terlalu besar, modelnya akan tidak belajar sama sekali karena um, dia akan kayak parameternya itu akan seperti random, akan random banget. Maximum grade norm, well, kalau kalian lihat di sini, ada dua, parameter normalization, uh, which basically kita mau, no, wait, it's different case, sorry. Maximum gradient normalization itu basically kita nggak mau ngasih limit aja ke gradientnya, biar learning curve-nya itu nggak terlalu tinggi, sehingga dia belajarnya um, nggak terlalu parah dalam tanda kutip. Nanti dia keluar konteks atau dia keluar dari uh, apa namanya, keluar dari base value-nya karena gradiennya mungkin terlalu tinggi, ya. We have to make it to learn sedikit demi sedikit agar dia bisa mempelajari general pattern-nya dengan baik. And learning rate scheduler type is, well, basically kita mau learning rate ini itu semakin lama semakin turun over time. Dan kita state the schedulernya itu linear, uh, sehingga dia akan makin lama makin kecil dengan secara linear. Bukan, kalian mungkin bisa pengen set di apa namanya, jadi quadratic, jadi semakin uh, lap di awal mungkin gede banget, terus di second step, third step atau 10 step dia langsung turun gede, turun tinggi learning rate-nya, sehingga modelnya nggak overfitting. It's all only parameter biar nggak overfitting, but you have to do a lot of trial and error untuk fine tuning ini biar bagus. I have set this to this value. You can leave it as is. Mungkin kalian ubah sedikit nyesuaiin dengan computation kalian. And then I'm going to set the maximum sequence length. Itu basically input dari training kalian itu paling panjang itu seberapa. Kalau kalian ingin melatih model yang bisa handle konteksnya panjang banget, make you need a lot more GPU, of course, dan kalian perlu set the maximum sequence length-nya itu lebih gede buat dia pelajarin pattern di konteks yang panjang. But of course, Transformers ini sangat rawan untuk lost in the middle, sehingga it's going to be pretty uh, challenging kalau mau, misalkan kalian pengen model kecil untuk long context input. And kita basically cuma perlu bikin SFT trainer dari library namanya TRL. That's, I think it TRL. Ini basically library yang disediain juga sama Hugging Face, sebuah library untuk training dengan metode yang tadi aku jelasin tentang DPO, PPO, dari buat ngelatih dari supervise-nya, DPO-nya, reward modelnya, PPO-nya, dan ini ada beberapa metode lainnya. Aku belum baca ya tentang RPO and CPO, but basically ini library yang sangat mudah kalau kalian mau gunain untuk training model kalian. Dan mungkin sampai sini ada yang mau ditanya nggak soal parameter model atau gimana training model? Maybe it's too overwhelming. Ada yang mau aku uh, jelasin ulang gitu? Let me know di chat biar aku bisa tahu mungkin aku jelasinnya terlalu cepat atau kurang jelas. Atau ada yang mau ditanyakan, misalkan kalian mau training pakai GPU sendiri, mungkin 4090, kalian pengen nanya
kira-kira batch size-nya yang paling cocok itu berapa, gradient accumulation step-nya itu berapa, sama epochnya itu berapa. Atau mungkin dari kalian ada yang udah mulai fase trainingnya, udah lagi start the training process. Aku pakai Qlora karena um, basically well basically Qlora kan LoRa, but aku load modelnya di um, 4-bit quantization karena biar bisa di run di T4 yang VRAM-nya cuma ada 16 GB. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Please let me know. Atau mau dijelasin? Well, kalau nggak ada yang bertanya, sure. Well, I hope penjelasanku agak udah oke. Semua model LLM bisa RAG-kan? That's actually an interesting question. Kalau bisa, sekedar bisa, well, bisa, but model-model kecil yang 7B, 13B itu, um, retrieval, konteks retrievalnya itu jelek banget. Dan jadinya, kalau kalian pakai RAG langsung directly di model-model kecil gitu, it going to cause the model to hallucinate a lot karena dia sangat dia nggak dilatih sering untuk long context long context yang biasanya dari RAG kan ada konteksnya tuh dikasihnya panjang banget, jadi make sure mungkin RAG-nya konteksnya kecil sehingga modelnya nggak lost in the middle kayak gitu sih. Training dengan VRAM 8 sampai 12 GB sebenarnya cukup actually untuk QLoRa untuk model yang 1.5 ini uh, itu dia cuma perlu 5 GB VRAM. Tapi kalau kamu mau trainingnya di model-model lama, lama 27B yang 7 billion parameter, aku rasa susah dan it going to takes time a lot sih. Apakah proses nanti apakah bikinnya sudah dulu baru preferensi? Versi untuk instruct itu ya basically training metodenya itu sama, fine tuningnya, but yang membedakan itu di bagian datasetnya, format datasetnya. Instruct berarti kan kalian perlu uh, instead of question kalian perlu instruction dan jawaban yang seharusnya kayak gimana, kurang lebih kayak gitu. Um, You don't have to use base model. Mungkin kalian untuk instruct kalian bisa langsung training aja misalkan model kayak Komodo, yang base model gitu. Jadi kalian nggak perlu bikin base modelnya dari awal. Kalian bisa pakai pre-train model yang karena instruct itu bakal lebih fleksibel daripada yang untuk chat. Jadi kalian bisa pakai base model yang emang cuman I mean it's cuman base model doang gitu. Kalian bisa fine tune itu lebih untuk instruct tanpa perlu format atau yang lainnya. Kalian cuma perlu kolom instruction and the answer, terus kalian gabungin dalam satu format kan kalian pengen. I hope the answers. Oke, alright. I think udah pertanyaan. Nanti bisa langsung, kalau misalkan ada mau bertanya, don't worry, bisa chat aja nanti aku bakal jawab after starting the training.
Dan di sini aku akan set the normalization layer ke float 32 karena aku nggak mau layer normalizationnya ini uh, berubah dengan quantization. Kenapa kayak gitu ya? Basically kita pengen uh, apa namanya normalize input dan outputnya itu sama kayak model aslinya. And it's going to be a pain if we remove if we don't apa namanya kita nggak we don't change it back to float 32 during the training. And di sini trainer the train is going to train the model berdasarkan parameter yang kita set. I hope nggak ada problem di sini. And yeah, it's going to set up. Alright, if sambil mungkin sambil kita ngobrol-ngobrol, apa yang kalian mungkin kayak di sini ada nggak sih yang lagi ngerjain proyek LLM atau lagi bikin model sendiri atau yang lainnya? I would love to know. Sharing cerita atau kayak mungkin pengalaman fine tuning atau kayak gimana. Okay, here's error. Oke, code run out of memory berarti I cannot wait. Oh ya, aku lupa. It's not 80 gigabyte. Uh, Jadi aku harus set. Okay, I need to restart the session. Uh, As you can see, mode GPU yang VRAM-nya sampai 40 gigabyte aja sebenarnya uh, bisa bisa kurang untuk training model. Jadi make sure you've set this parameter, David, paling penting yaitu batch size-nya itu sesuai dengan uh, kemampuan GPU kalian. Nah, dari sini kalian bisa lihat the loss dan sebenarnya kalian bisa juga lihat di 1DB kalau kalian misalkan pas setting tadi masukin um, key-nya ke situ, kalian bisa lihat progresnya secara real time. Kita bisa lihat loss-nya makin turun. And yeah, I think it's going down. Dan learning rate-nya kita bisa lihat dia secara linear naik dulu. And then mulai turun lagi setelah I think. Dan gradient normalization-nya juga semakin turun. Sehingga dia nggak terlalu, gradientnya nggak, it's not going to uh, go, apa namanya, parameternya nggak bakal dioptimas terlalu kencang. Makanya di grade norm itu di awalnya tinggi. And it's going down. And we see the trend loss lumayan fluktuatif, but it's still going down secara overall. So, gimana? Ada yang udah berhasil mulai training kan? Dan kalian juga bisa lihat approximate times-nya. Itu di aku 5 menit. Dan aku yakin kayaknya kalau untuk kalian ngegunain parameter yang sama persis, mungkin it going to take 10 menit, uh, maybe less. Sambil kalian bisa uh, ngeliatin loss-nya, making sure uh, somehow itu nggak tiba-tiba naik ke atas. Learning rate-nya bakal terus-terusan turun secara linear over time. Semakin rendah loss-nya, semakin
bagus dia as in ke dataset yang kita training, not necessarily dia akan jadi lebih baik. Karena kita harus make sure dia pelajarin datanya secara general. Aku nggak set untuk evaluation data yang biasanya harus kalau training model biasa itu harusnya kita set evaluation buat lihat gimana performa model dalam uh, apa namanya dalam jawab input yang baru, karena itu bakal makan waktu lumayan di bagian evaluation karena dia bakal nge-run through the data lagi. The evaluation and running the LLMs itself aja udah lumayan lama. Kira-kira ada yang mau nanya lagi? Um, tapi kalau untuk GPU 4070, 4060 itu sebenarnya kalau punya multiple GPU bisa 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 juga dipakai. Multi GPU aja yang bisa di starting untuk training model. You see here curve trainingnya udah mulai kelihatan dan dia mungkin akan lumayan stuck di loss sama dengan satu ini. Terus you can see dia naik turun di bagian 0,6 dan 1. Gimana, ada yang udah berhasil kah mulai training modelnya? Atau ada yang run into error atau problem? Atau ada kayak uh, nyobain di GPU consumer grade dan uh, kayak gimana hasilnya? Berapa lama dia takes waktu buat ngekalkulasinya? Oh, dia mulai turun ya. Dia mulai turun ke 0,3 nyentuh. But still fluctuated banget. I think it will be 246 step in batch size-nya 4 dan trend epoxy-nya 3. Oke. 0,2, 0,3. Nanti kita bisa lihat juga dengan prompt yang sama, kita lihat jawaban dari modelnya itu akan seperti apa. I'm not sure, aku jujur belum ngetes juga apakah bagus atau enggak, karena ini modelnya cuma 0,5 juta parameter. Dan kalau kalian bisa bayangin, GPT-4 itu 1,7 triliun parameter. Jadi ini tuh 0,00 berapa persennya doang. Ya, I'm sure mungkin jawabannya nggak akan sebagus GPT-4, of course. Dan tapi mungkin dia bisa ngikutin general pattern yang kita kasih berdasarkan dataset yang kita bangun dari GPT-4. Tapi kalau kalian mau ngebangun sebuah model yang bukan untuk use case kalian, untuk specific case, misalkan kalian pengen ngebangun model yang pengen kalian compete with Mixtral, kalian mau compete with GPT-4, model synthesize dari GPT-4 ini kurang bagus untuk kalian latih ke model kalian. It's better to use data yang organik yang dari mungkin kalian bisa gather dari internet, dari apa namanya, atau kalian bisa bikin dua orang gitu coba ngobrol satu sama lain. Oh, okay, we got 0.07 loss. So, and then we're going to save the model. In case of kalian pakai multiple GPU di sini, aku set
kalau misalkan modelnya half models, karena nanti saat during the training atau during parallel training, dia modelnya itu akan di sort, bakal dibagi jadi beberapa bagian, mungkin tergantung jumlah GPU kalian, dan itu uh, akan terpisah di bagian model dalam model. Dan karena kita pakai PFT uh, dan LoRa, kita perlu ngegabungin lagi modelnya jadi satu binary, karena tadinya kita cuma ngelatih cuma beberapa bagiannya. So we have to ngegabungin lagi menjadi satu model. Dan sini kita bisa lihat outputnya apakah sudah lebih baik atau oh, at least Tentara Nasional Indonesia. Well, I mean, itu jawabannya masih salah, but at least it is better than previously. Kayak gimana? And you can try. Oh wait, sorry, ini ternyata nol ya. Kenapa aku ini? Um, Coba kita cek ke nol. What is actual, then answer. Okay, wait. Include version prompt. True. And nama awal Tentara Indonesia harus BKR, but its answer to uh, Tentara Nasional Indonesia. So there you go. That's how you pre-train the model. But of course, kalian harus sesuai gimana modelnya tuh harusnya kayak gini. Seberapa ukuran model yang kalian inginkan atau yang lain. Apa penyebab pemisahan berkaitan dengan kepolisian? Oh, uh, if you are wondering why konteks yang aku bawa di sini military, it's not uh, karena I think Farel emang lumayan tertarik ke military games. So yes, but uh, yep, it's not the right answer. I think we have to buat ini jadi jauh lebih baik. Datanya itu harus lebih banyak. Pertanyaannya mungkin lebih diverse lagi, lebih banyak lagi, sehingga dia bisa menjawab dengan jauh lebih bagus. Kira-kira ada yang udah berhasil fine tuning, mungkin berhasil dapetin uh, yang jauh hasil yang jauh lebih baik. Please let me know di chat. Tapi kurang lebih that's how you fine tune a model ke data yang kalian miliki. But kalian harus make sure seberapa kompleks permasalahan yang kalian punya. Seberapa kompleks permasalahan yang kalian punya. Mungkin kalian permasalahannya sederhana, mungkin cuma classification atau yang lainnya. Atau kayak chat, tapi mungkin lumayan straightforward. Um, Sesuatu yang punya pattern, kalian bisa guna, uh, kalian mungkin butuh datanya nggak terlalu banyak. Dan kalian bisa set parameter tadi LoRa nya lebih rendah, it going to train fast and it going to be better, apa namanya, um, it going to easy banget untuk modelnya nanti belajar. Tapi um, kalau kalian punya task yang kompleks kayak dataset ini juga, kayak contohnya dataset ini yang lumayan kompleks sebenarnya tentang uh, sejarah dan militer. I don't think model yang cuma punya 500 juta parameter itu cukup untuk ini, sehingga memang harusnya menggunakan model yang jauh lebih besar.
mungkin 7B atau 14B. Nah, sambil ini mungkin aku bakal cobain yang 7B. Aku uh, pengen lihat kayak gimana. Outputnya apakah akan beda, apakah akan lebih baik. Sambil itu mungkin kalau ada yang mau nanya-nanya, um, atau ada yang mau sharing nih hasil hasil trainingnya kayak gimana. Mungkin ada yang nyoba nge-train ke model ke dataset sendiri. Please let me know. Um, Please let me know di chat ya. Also, next, I think topik next workshop 2 minggu lagi itu tentang optimization. Gimana cara kalian nge-deploy model di either lokal atau server, but gimana cara kalian nge-deploy model itu sehingga bisa dipakai sama kalian ke production untuk produk kalian atau yang lainnya. Saya dengan efisien. As you can see, model 7B ini even without additional fine tuning, dia jawabannya udah cukup bagus. Tapi gimana kalau kita coba fine tune juga, apakah dia akan better kan? Dan karena kita mau fine tune model ini, kita nggak mau terlalu jauh mengubah. Ya, I think I'm going to put the lower range to be lower dengan perbandingan 1:2. People satu. And I think I'm gonna put the train bed size to be one. And it's be should be the same. Okay, see the progress again. So, so uh, as you can see, training lossnya itu langsung drop kencang banget. And but bahkan dengan epochnya cuma satu, it takes much more time to train than model uh, model 0.5B, dan learning loss-nya itu drop dengan sangat sangat lebih stabil compared to 0.5B. Ada nggak sih, kalau kalian ada nggak sih yang tertarik buat fine tuning model untuk spesifik spesifik use case? Boleh dong share, kayak mungkin ada yang pengen bikin chatbot, ada yang pengen bikin um, apa namanya untuk pribadi gitu, atau mungkin buat project dia, kerjaan atau yang lainnya. Please let me know dong. Karena well, you can do a lot with fine tuning. Mungkin kalian yang uh, pengen ngebikin AI buat bantuin belajar yang spesifik buat dengan style belajar kalian, atau
AI yang di style biar ngobrolnya kayak idola kalian, terus kalian bisa ajak ngobrol setiap hari, atau mungkin kalian pengen bikin Jarvis in real life, that will be cool. Iya. Hmm. Dan by the way, if you want to train model dengan apa namanya lebih eh, yang model gede, mungkin 7B atau 14B ke dataset yang gede banget, you might have to use more than Google Colab. Jadi mungkin kalian bisa pakai model, not model, mungkin kalian bisa pakai Fast.ai, Runpod, atau TensorDot. Atau kalau kalian pengen lebih stable, kalian bisa pakai AWS. Walaupun AWS ini costnya jauh lebih gede. Uh, tapi Fast, TensorDot sama Runpod itu tiga GPU cloud yang lumayan stable ya kak. Runpod itu yang mungkin yang paling stable yang bisa kalian coba, dan kalian buat nge-train model-model yang gede. Mungkin kalian mau fine tune model Mixtral yang punya 50 billion parameters. I think kalian bisa run GPU di fast. Karena ini bakal takes a while, mungkin I'm going to stop dulu. Well, kita juga udah lihat tadi 7B-nya, even without fine tuning, it is already good at answering this kind of problem. Atau kalau misalkan, tapi kita juga lihat 0,05B even after fine tuning itu jelek. Jadi it really depends on the model you choose. Mending nyewa GPU cloud atau beli langsung, Kak. Here's the thing about beli GPU langsung. Uh, First of all, GPU itu sekarang lagi langka karena diborong sama perusahaan gede. Harga GPU A100 gitu mungkin akan cost around 200 juta, 300 juta for the GPU alone, ditambah server dan lain-lain mungkin kali, dan server terus kalian untuk servernya gitu, dengan CPU, and storage, internet bandwidth dan lain-lain, it going to cost you mungkin 500 juta. And you need also internetnya kencang, at least mungkin kalian butuh, I don't know, 10 gigabyte per second, and 10 gigabit per second. Ditambah kalian perlu listrik yang lumayan kuat. Untuk A100, server A100 itu sendiri secara keseluruhan mungkin kalian perlu sekitar 3.000 sampai 5.000 watt. So, ya itu jadi konsiderasi kalian. Apakah kalian pengen invest sebesar itu untuk kebutuhan kalian? Apakah itu worth it atau enggak? Untuk training, untuk fine tuning, of course, lebih worth it nyewa GPU cloud ya. Tapi kalau kalian misalkan emang punya resource yang lumayan apa sih, jauh gitu, kalian mungkin better choice, uh, ya I mean, ada alasan kenapa Meta um, ngeborong 460.000 GPU-nya Nvidia, or OpenAI yang ngeborong
ratusan ribunya GPU Nvidia karena well, ketika kalian mau pre-train model dari scratch, not continuing pre-training, well, kalian butuh GPU yang no, kalian butuh GPU banyak banget, mungkin hundred of thousand yang dimana kalian nggak bisa sewa dari GPU cloud. That's one of the reason juga. Jadi, I think selama kalian nggak punya kebutuhan segitu, mending nyewa sih ya di cloud. Uh, tapi kalau kalian mau pakai untuk perusahaan, I think it is better for you to deploy on your own data center karena uh, it relates on the privacy dan juga stability yang uh, karena kalau kalian punya server sendiri buat perusahaan, you actually manage your server yourself, jadinya it going to be more stable dan nggak ada permasalahan privacy atau yang lainnya dari klien kalian. But of course it costs a lot sih. Tapi secara overall ya, um, kalau kalian kalau emang kalian penggunaannya tuh untuk masif, untuk banyak uh, banyak kayak untuk perusahaan, mungkin kalian bisa handle sampai 1000 sampai 10.000 chat setiap hari. Punya dedicated server, private server atau server sendiri itu costnya akan bisa jauh lebih murah. Karena mungkin kalau kalian beli server, uh, it- itu cuman setara sama dua tahun nyewa server di AWS. I think kalau kalian beli server, let's say A10 itu mungkin kalian habis 150 juta atau 200 juta dengan biaya sewa server 40 itu kalau nggak salah 4,5 kali 24 kali 30 ini 30.000 kali 30 kali 12 aja itu udah 3456 udah 600 juta. Jadi kalau kalian nyewa cloud GPU untuk penggunaan 4 bulan aja, sebenarnya duit itu bisa dipakai buat private server, private endpoint gitu, atau beli server sendiri dan deploy sendiri. Tapi ya of course itu cuma biaya server tanpa engineer-nya, kalian belum lagi ngurusin maintenance-nya, belum lagi kalian juga harus uh, bikin sistem buat deployment-nya dan lain-lain. Itu banyak banget yang perlu kalian pikirin. And if you're interested on deploying on your own GPU, kalian bisa kontak aku juga karena di Genta aku lagi kita develop sebuah sistem deploymentnya on premise, jadi kalian bisa deploy pakai teknologi yang kita kembangin. Kira-kira ada yang pernah training pakai ROCm AMD nggak ya? Atau memang udah only? Well, um, aku agak skeptis dengan AMD, but uh, jadi so far sih aku nggak pernah ngeliat orang training pakai GPU AMD, even with NVIDIA GPU, dan aku pakai CPU-nya AMD, dan itu aja udah ketemu sering banget error yang aku nggak tahu kenapa bisa error. Jadi I'm pretty sure it's on the technology itself sih. Kalau dari raw power mungkin memang AMD mungkin punya keunggulan atau lebih, tapi dari dari sisi teknologi CUDA itu untuk kalkulasi supportnya lebih bagus, dan untuk kalkulasi tensor kayaknya bisa emang lebih bagus karena mungkin AMD emang dikhususin buat processing video graphics.
But actually aku juga belum pernah ngecek juga sih untuk erosi yang dari Nvidia, dari AMD. But so far, um, aku juga mau lebih terbiasa dengan pakai QDA yang jauh lebih. Aku kayak uh, bahasanya aku lebih enak pakainya dan support kemana-mananya itu lebih gampang sih. Mhm. Well, BTW, udah ada kah yang pernah uh, coba bikin aplikasi sendiri and mungkin stuck on di era game phase-nya karena mungkin uh, bagian RAG-nya kayak padahal udah dikasih konteksnya udah bagus banget, udah jelas banget, tapi modelnya outputnya kok jelek gitu. It may be because the model emang terlalu kecil untuk memahami konteks itu dan there's loss in the middle. Jadi kalau kalian mau RAG juga, make sure konteks lainnya itu kalian split jadi kecil. Kenapa dijadiin kecil? Karena semakin gede konteks lainnya, beberapa model itu dilatih cuman ke 4096 token, walaupun dia support sampai 32.000 token. Sehingga ketika kalian masukin token gede banget, dia bakal udah lupa aja tentang, uh, udah lupa dengan bagian atas atasnya. Kayak dia cuma ngebaca tengah, atas sama bawahnya, tengahnya nggak kebaca gitu. One of the challenge juga. Oke, terus I see here aku run out of this. So kurang lebih gitu. Yang aku pengen share tentang fine tuning. If there's question atau misalkan pertanyaan, gimana mau kalian kalau mau pengen train ke DPO atau PPO atau kayak gimana? Atau kalian udah punya datanya, nanti boleh banget tanyain aja di Discordnya Indonesia AI. I will try to answer there untuk pertanyaan kayak gitu. Kalian boleh tag aku juga di Indonesia if you have specific question for me, atau boleh juga DM di Indonesia Discord Indonesia AI. Oke. I hope it answers apa namanya beberapa pertanyaan kalian, dan juga beberapa apa namanya keinginan tahuan kalian gimana cara fine tuningnya. Aku share ke Google Colab-nya dan datasetnya juga ke, nanti aku akan share lagi mungkin di Discord kalau ada yang nggak ngikutin, oh kalau ada yang nonton ini lewat video YouTube biar bisa juga ngikutin dan nyoba. Kalian boleh nyoba-nyoba model lainnya, and see if any of those model itu udah sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, berarti dari Mas Rifki sudah cukup Mas untuk malam ini? Atau ada yang mau disampaikan lagi? Dari aku kayaknya udah cukup. Kalau ada pertanyaan lain, boleh tanyain aku di Discord. Oke, itu teman-teman mungkin nanti kalau misal teman-teman ada pertanyaan yang terkait materi bisa ditanyakan langsung ke Mas Rifki atau pertanyaan disimpan dulu karena kita masih ada satu pertemuan lagi ya Mas Rifki berarti. Betul.
di tanggal 14 ya kalau nggak salah. empat Betul belas Bang. setelah Lebaran. Ini berarti nggak mudik Mas Rifki ya? Eh, ada tiket mudiknya mahal Bang. Iya sih. Betul. Oke, mungkin sekian teman-teman. Terima kasih yang sudah gabung pada malam hari ini dan terima kasih juga Mas Rifki sudah mengisi materi pada malam hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Ah, dan mengingatkan juga untuk teman-teman sebenarnya kita masih ada satu series lagi ya, di part terakhir di part keempat nanti di tanggal 14 April ya 14 April nanti kita akan ada materi. Jadi kalau misal teman-teman masih ada pertanyaan, masih ada ini dibawa aja gitu. Kalau misal teman-teman juga masih belum paham, masih banyak waktu kalau misal mau ngejar gitu. Karena recordnya nanti akan di-upload juga di YouTube Indonesia AI. Dan untuk informasi-informasi lain, teman-teman bisa langsung tanya aja di Discord Indonesia AI. Feel free aja teman-teman, nggak usah ini ya tanggung-tanggung gitu. Kalau mau nanya-nanya atau apa-apa, nanti insya Allah dari tim juga dan dari teman-teman yang lain gitu yang berpengalaman pasti akan bantu jawab. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman dari saya juga. Mohon maaf kalau misalnya ada kurangnya dan dari Mas Rifki, terima kasih. Dan sekali lagi buat teman-teman terima kasih sudah gabung pada malam hari ini. Pertemuan hari ini kita tutup sampai di sini dulu. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Selamat malam.